Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, kelas 11 Aliyah, Pondok Pesantren MDI Bontoala Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resum atau rangkuman saya mengenai 5 bab pelajaran fisika. Yang pertama itu teori kinetik gas, yang kedua hukum termodinamika, yang ketiga gelombang, yang keempat gelombang bunyi, dan yang kelima adalah gelombang cahaya. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai bab teori kinetik gas. Nah, dalam bab ini menjelaskan bahwa ada beberapa hukum-hukum gas. Yang pertama yaitu hukum Boyle, yang kedua hukum Gay-Lussac, yang ketiga hukum Charles, dan yang keempat adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, pertama saya akan membahas hukum Boyle terlebih dahulu. Hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle. Nah, Robert Boyle menemukan secara eksperimen bahwa gas dalam suatu tangki volumenya dapat berubah-ubah pada suhu yang kita inginkan atau isotermik. Ternyata jika volumenya diperkecil, maka tekanannya akan membesar. Nah, hukum kedua adalah hukum Gay-Lussac. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, Joseph Louis Gay-Lussac ini meneliti hubungan antara volume gas dan temperatur gas pada tekanan tetap atau disebut dengan isobarik. Nah, yang ketiga adalah hukum Charles. Nah, hukum ini ditemukan oleh Jacques Charles. Nah, pernyataan yang dikemukakan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa hasil bagi tekanan P dengan temperatur suatu gas dalam volume gas tetap atau disebut dengan isohorik adalah konstan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ketiga hukum sebelumnya itu menunjukkan suatu gas yang temperaturnya tetap, tekanannya tetap, dan volumenya tetap. Nah, jika ketiga besaran tersebut berubah-ubah, maka akan dihasilkan persamaan yang konstan. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu hukum termodinamika. Nah, termodinamika adalah ilmu pengetahuan eksperimental yang didasarkan pada beberapa asas generalisasi yang dibuat dari pengalamannya. Adapun fungsi percobaannya yaitu menentukan kuantitas yang perlu dan cukup untuk menggambarkan keadaan internal. Selanjutnya ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya atau bab 7, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, sedangkan getaran tersebut adalah sumber dari gelombang. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat gelombang. Yang pertama adalah pembiasan atau refraksi. Nah, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Nah, yang kedua adalah difraksi atau disebut dengan pelanturan. Difraksi adalah pelanturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Yang ketiga adalah refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang dua batas medium. Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini disebabkan oleh adanya benda bergetar sehingga menyebabkan gangguan kerapatan pada medium. Adapun sifat-sifat gelombang bunyi, yang pertama itu membutuhkan medium untuk merambat, yang kedua mengalami pemantulan, dan yang ketiga adalah mengalami pembiasan. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu gelombang cahaya. Yang pertama saya bahas adalah spektrum cahaya atau dispersi. Dispersi adalah suatu peristiwa terjadinya penguraian warna putih untuk menjadi berbagai warna. Nah, terakhir adapun karakteristik cahaya, yaitu yang pertama
arus cahaya yaitu atau disebut dengan luminous flux. Yang kedua, intensitas cahaya atau disebut dengan luminous intensity. Dan yang ketiga adalah kuat cahaya atau disebut dengan illumination. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai 5 bab resum atau rangkuman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.